Kenalin, nama aku Adamir Huta Barat dengan NPM 21066389394. Nah, jadi kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang apa aja sih batuan-batuan yang ada di permukaan bumi. Dan aku bakal kasih tunjuk satu batuan secara langsung yang ada di rumah aku. Kayak apa? Let's check this out. Nah, halo teman-teman. Jadi ternyata aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Dan batuan yang pertama akan aku jelaskan adalah batuan beku, di mana batuan beku sendiri adalah magma yang mengalami pendinginan atau pembekuan di dalam permukaan bumi atau biasa disebut dengan batuan intrusif atau batuan plutonik, dan juga yang mengalami pembekuan di luar permukaan bumi atau biasa disebut dengan batuan ekstrusif atau batuan vulkanik, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada batu granit. Batu granit sendiri adalah batuan yang mempunyai butiran kasar dengan warna gelap seperti hijau tua ataupun hitam, dan juga warna batuan yang cerah seperti warna putih ataupun warna merah muda. Dan warna-warna ini diciptakan dari hasil komposisi mineral di dalamnya. Nah, batu granit sendiri adalah batuan yang bersifat asam dan juga kristalnya itu berukuran sama besar. Serta batuan granit ini tidak memiliki lubang retakan bekas pelepasan gas. Yang kedua, ada batu obsidian, di mana batu obsidian adalah batu yang mempunyai butiran yang halus dan juga penampakan mineralnya sejajar. Batuan obsidian ini memiliki sifat keras dan juga serpihan-serpihan sudutnya itu tajam, serta kombinasi warna darinya itu serupa dan juga mempunyai tanda-tanda retakan. Yang ketiga ada batuan andesit, di mana batuan andesit sendiri adalah batuan yang mempunyai warna abu-abu dominan merah dengan kandungan silika yang sangat besar. Dan ciri-cirinya yang pertama itu mempunyai pori-pori yang cukup padat dan strukturnya itu pecat. Tetapi kepadatannya ini masih di bawah batu granit loh, teman-teman. Dan juga yang selanjutnya ada batu basalt, di mana batu basalt sendiri adalah batu yang sifatnya itu masif dan juga keras, dan juga teksturnya itu sangat halus sehingga mineral kristal penyusunnya itu nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Dan yang kelima ada batu gabbro, di mana batu gabbro ini memiliki warna yang gelap dan juga tersusun dari kristal-kristal mineral yang sangat kasar. Nah, batu gabbro ini mempunyai warna gelap karena mineral utamanya adalah mineral plagioklas dan juga pyroxene. Kayak gitu, teman-teman. Dan yang terakhir ada batuan riolit, di mana batuan riolit ini dengan butiran yang sangat kecil dan juga nggak bisa diamati tanpa menggunakan lensa loh, teman-teman. Nah, batu riolit ini mempunyai warna pink ataupun warna abu-abu karena di dalamnya terdapat pasir kuarsa, plagioklas, serta sanidin. Kayak gitu, teman-teman. Kan sekarang udah tahu kan, ternyata batuan beku itu berasal dari magma, dari aktivitas vulkanik. Tapi selain hal itu, ada juga loh yang dari pengaruh dari luar, artinya pengaruh dari luar bumi. Apa batuan itu? Kita lihat. Yang kedua ada batuan sedimen, teman-teman, di mana batuan sedimen sendiri adalah batuan yang berasal dari batuan beku yang mengalami pelapukan dan juga erosi yang dialirkan oleh unsur abiotik seperti air dan juga angin ke dataran yang lebih rendah dan mengalami proses geologi sehingga terjadi proses litifikasi sehingga terbentuklah batuan sedimen. Nah, contoh yang kayak gimana? Yang pertama ada batuan konglomerat, di mana batuan konglomerat ini mempunyai karakteristik teksturnya itu kasar dan juga bentuknya besar dengan ukuran rata-rata 2 mm. Nah, batu konglomerat ini mempunyai materi sedimen yang halus dan juga kasar karena di dalamnya terdapat materi pasir halus dan juga kerikil yang mengendap. Yang kedua ada batu kalsit, di mana warnanya ini jernih banget, teman-teman, karena di dalamnya itu ada warnanya itu putih, abu-abu, kuning dan juga hijau dengan sifat yang rapuh, serta terdapat goresan putih yang mengkilap seperti kaca dan mutiara sehingga bersifat transparan. Yang ketiga ada batu gamping, di mana batu gamping sendiri memiliki karakteristik yang bersifat keras dan juga padat. Itu kalau di dunia ada lebih dari 2 jenis. Tapi kalau batu gamping yang bersifat lunak, itu biasanya berat jenisnya ada 2. Nah, batu gamping sendiri bersifat poros ataupun sarang dengan warna yang bervariasi seperti putih susu, abu-abu muda, hingga tua. Nah, selanjutnya ada batu gipsum, di mana batu gipsum sendiri adalah batuan yang mempunyai fisik berwarna putih, kuning abu-abu, merah jingga, ataupun hitam yang tak murni. Nah, batu gipsum sendiri mempunyai kekerasan dengan skala 2 moles dan juga berkristal, serabut, dan juga masif. Dan yang kelima ada batu shell atau batu serpihan, di mana untuk mencirikannya kita bisa lihat warnanya nih, teman-teman. Nah, untuk warna batu serpihan yang berwarna hitam dan juga abu-abu biasanya itu menunjukkan kalau di dalamnya ada bahan organik. Tetapi kalau misalnya warnanya itu seperti merah, coklat, ataupun kuning, menandakan bahwa lingkungan tempat dia berada kaya akan oksigen dan juga mempunyai partikel-partikel kecil yang dari oksida besi ataupun hidroksida. Kayak gitu.
juga di sana ternyata ada salah satu batuan sedimen yang tadi aku mau jelasin di next video, dan batuannya sekarang udah ada di sini, yaitu batuan pasir. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat secara langsung nih. Jadi batuan pasir itu memang materinya lebih kasar teman-teman. Kenapa? Karena ketika terjadi pelapukan dan erosi, mereka itu mengandung kuarsa dan juga feldspath, di mana pasir sendiri juga merupakan salah satu bagian dari sedimen vulkanik teman-teman. Jadi ketika gunung berapi mengeluarkan muntahannya, salah satu batuan yang keluar itu adalah si pasir ini, kayak gitu teman-teman. Makanya kenapa warnanya lebih gelap. Oke, kita next ke batuan metamorf. Teman-teman, jadi selain batuan beku dan batuan sedimen, ternyata ada loh gabungan dari kedua batuan tersebut. Apa itu batuannya? Kita lihat di sini. Dan sampailah kita ke jenis batuan yang terakhir, yaitu batuan metamorf, di mana batuan metamorf adalah hasil dari batuan induk, baik itu batuan beku dan juga batuan sedimen yang mengalami perubahan tekstur dan juga komposisi mineralnya atau kimiawi dari frasa padat akibat dari perubahan kondisi fisika yang menyebabkan terjadi perubahan materi maupun bentuk dari batuan tersebut. Nah, contohnya kayak gimana? Yang pertama ada batu sabak, di mana batu sabak ini mempunyai sifat yaitu berwarna keabu-abuan, hitam, hijau, dan juga merah, di mana batu sabak ini adalah batu yang dengan polisasi butir paling halus di antara batu metamorf lainnya, dan juga mempunyai sedikit ketajaman di bagian siku-siku pada batuannya. Yang kedua ada batu marmer. Nah, batuan ini adalah struktur yang paling kompak di antara batu metamorf lainnya, di mana gugusan kristal yang ada di batuan marmer relatif sama, dan juga tekstur pada batuan ini ada yang halus dan juga kasar. Namun warna-warnanya ini menandakan harga-harga komersial dari batuan marmer. Untuk warna putih adalah batuan yang paling mahal karena kandungan kalsitnya itu lebih dari 90%. Nah, untuk batuan yang warna pink ataupun merah itu mengandung hematit yang banyak, serta batuan yang warna kuning atau krem yang banyak di pasaran itu mengandung limonit yang banyak kayak gitu. Selanjutnya ada batuan kuarsit, di mana batuan kuarsit adalah batuan yang mempunyai ciri warna abu-abu, kekuningan, coklat, merah, dan juga mempunyai lapisan-lapisan yang mengandung fosil. Batuan kuarsit juga lebih keras loh dibanding gelas dan juga beberapa butir sedang. Nah, untuk yang keempat ada batu sekis, di mana batu sekis ini punya warna yang hitam, hijau, dan juga ungu, di mana mineral yang terdapat pada batuan ini biasanya terpisah setelah berkas-berkas yang bergelembung untuk diperlihatkan dengan kristal yang akan mengkilap, dan juga terkadang ditemukan kristal garnet. Yang kelima ada batu jenis, di mana batu jenis ini adalah batuan yang warnanya itu putih keabu-abuan dengan goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral dan juga banyak bentuk-bentuk penjajaran yang lebih tipis dan juga mampu terlipat pada bagian lapisan-lapisan dan juga urat-urat yang tebal yang terdiri dari kumpulan butiran-butiran mineral yang ada di dalam batuan tersebut. Dan yang terakhir ada batuan milonit, yang dimana batuan milonit ini adalah butir-butir batuan yang lebih halus dan juga batuan ini bisa dibelah butirannya. Nah, batuan ini mempunyai warna abu-abu, kehitaman, warna coklat, dan juga warna biru. Akhirnya kita sampai di video terakhir. Jadi teman-teman, aku berharap banget setelah tahu dari batuan beku, sedimen, dan juga batuan metamorf ini, teman-teman udah bisa bedain nih. Kalau misalnya nanti teman-teman lagi jalan-jalan ke Curug misalnya, atau di jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah banget pemandangannya, sepeda batu-batuan yang indah, kalian udah bisa mengidentifikasi batuan-batuan tersebut. Itu aja dari aku. Nama aku Adam dan sayonara.